Batam ini mau bergerak cepat, bergerak maju cepat, maka SOP itu dibutuhkan. Jadi kalau sebenarnya kalau kami ngelihat dari Nasdem sama Nasdem kayaknya ya betul. harmoni kali ini, Pak. Tapi saya ini orang baik, Pak Amsakar juga orang baik. Ini juga pesan khusus untuk Pak Amsakar nih. Ya, boleh disampaikan ini bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Batampos, bertemu kembali dengan saya Muhammad Nur dan rekan saya Juanda. Kali ini di segmen Cakap-Cakap dengan menghadirkan Ketua DPRD Kota Batam, Bapak Muhammad Kamaludin. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Nah, di kesempatan kali ini kita akan berbincang santai tapi serius persoalan-persoalan publik yang sekarang banyak terjadi. Ya, mulai dari yang paling hot maupun yang paling lama persoalannya ya, Jo. Benar, Pak. Oke, Jo. Silakan, Jo. Apa yang pertama nih kita? Tapi sebelum kita sampai ke topiknya, Bang, Boleh. mungkin kita harus kenalan dulu, Bang. Tak kenal makanya tak sayang, Bang. Iya. Nah, mungkin saya sedikit nyampaikan bagi masyarakat Batam yang belum yang kenal atau pernah mencoblos Pak Kamal nih. Waktu itu ada Pak Kamal, pasti kita tahu lah. Nah, Pak Kamaludin ini resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam untuk periode 2024 sampai 2029. Nah, mungkin bagi yang kenal Pak Kamal bukan sosok yang baru dalam dunia politik, sudah malang melintang dalam perpolitikan Batam, dulu sempat menjadi sekretaris ya Bang ya di sekretaris Partai Nasdem. Dulu waktu sebelum jadi ketua periode tahun lalu apa Bang? Wakil ketua satu. Jadi udah ketua-ketua juga nih Bang, ada ketuanya juga nih Bang. Tapi yang paling seru Jo, rupanya Pak Kamaludin dari santri gitu. Santri. Jadi jangan ini Bang, maksud ya banyak orang masuk pesantren nggak bisa jadi nggak apa-apa bisa, nih. bisa Bang, bisa. Ini buktinya Bang. Buktinya nih. Anak santri, anak santren, anak sarungan, jadi anggota dewan. Sarungan ya Pak, istilahnya sarungan. Jadi anggota dewan. Ini berarti kalau santri itu akan jadi ustadz, jadi itu enggak. Jadi ada banyak peluang-peluang yang terbuka ya tentunya. Karena Pak Kamal ini juga termasuk saya lihat banyak aktif di organisasi, banyak organisasi yang di gayungnya, mulai dari PWNU ya, BMGK, PWNU, lalu Persatuan Tenis Meja juga nih, dan paguyuban warga Demak ya Bang. Nah, wajib diketahui nih, Bang Kamal ini dari Demak, Banten ya. Demak Semarang. Demak ini kalau secara sejarahnya punya sejarah yang kuat Pak. Iya. Dulu ada kerajaan pertama yang Terjadi Selam pertama yang Raden Patah dulu. Yang dulu adalah mantan pangerannya Majapahit dan itu di Demak. Berarti orang Demak nih orang-orang yang oke ini. Nggak bisa sembarangan ini. Keturunan Raden Patah ini bisa dibilang nih orang-orang. Iya, karena kerajaan Islam pertama itu ada di Demak itu, Bang. Nah, Bang Kamal, mungkin sedikit nih Bang Kamal. Sebagai wakilnya rakyat, tentunya banyak problem-problem yang dirasakan oleh masyarakat hari ini, Bang. Yang pertama itu mengenai soal ini, Bang. Buaya ini, Bang. Buaya ini agak mengkhawatirkan, Bang. Kalau buaya darat, Bang, kita tahu lokasinya. Tapi buaya benar mendeteksi gitu loh. Dan saya dengar Bang, katanya sampai ada kayak sayembara ya Bang. Benar nggak sih Bang itu Bang? Iya. Boleh dimulai? Boleh Bang. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Nur, Mas Juanda, Batampos. Pagi hari ini sengaja saya silaturahmi dengan Batampos sebagai Ketua DPRD Kota Batam. Ternyata silaturahmi ini diajak podcast gitu ya. Artinya bincang-bincang santai lah untuk lebih mengakrabkan dan lebih mengenalkan apa sih tupoksi kita bersama gitu. Yang ingin saya mulai adalah bahwa antara DPRD sebagai wakil rakyat dengan media seperti Batampos ini punya peran yang sama. Sama-sama menjadi saluran aspirasi masyarakat dan menjadi sumber informasi masyarakat. Jadi kita punya tugas yang sama bagaimana menjadikan Batam ini
mendapatkan saluran yang baik dan mendapatkan informasi yang benar. Dan saya dengar-dengar Batavus ini ulang tahun juga ya? Kapan? Agustus. Agustus. Ke 27. Udah Berarti hampir sama juga dengan DPR ya? 27 tahun. 27 tahun. Iya. Kita hampir membersamai DPR tuh Iya. selama Dari 20 awal. tahun. Dari awal. Oke, Mulai dari Sempang ya. kita mulai pertama bincang terkait dengan apa tadi? Buaya. Buaya. Tapi nggak buaya darat nih Pak. Oke. Buaya air asin beneran nih Pak. Buaya beneran ya. Ini lagi masyarakat banyak yang cemas. Jadi di akhir bulan ini, di bulan awal Januari itu Batam hujan lebat berhari-hari, terus ada banjir, ada hujan tidak berhenti. Terus kita dengar kabar bahwa ada penangkaran buaya di Pulau Bulan ya, banyak di Kecamatan Bulang. Ini bobol, mengakibatkan karena banjir, akibatnya bobol, terus mengakibatkan buaya-buaya ini katanya pada pergi. Udah betah dia di penangkaran itu Bang, kayaknya Bang pergi dia. Saatnya bebas gitu. Nah, tentu hal tersebut tidak hanya meresahkan, tapi sangat membahayakan. Karena masyarakat tentu takut, apalagi di sana itu banyak nelayan. Benar. Yang kerjaan hariannya adalah di laut. Takut kalau kena tangkap sama buaya yang lari tersebut. Apa yang kita lakukan untuk menyikapi atau menindaklanjuti hal tersebut? Kami kemarin saya sudah menugaskan ke anggota dewan hari Rabu minggu yang lalu itu kami minta untuk sidang. Jadi Komisi 1, Komisi 2 dipimpin oleh Waka 1 Bapak Aweng. Ini sidang langsung ke tempat penangkaran Pulau Bulan. dan sudah dilaporkan kepada kami bahwa memang tempat penangkarannya ini perlu dievaluasi karena harusnya karena ini buaya ya yang ditangkarkan, ini tempatnya ini kan harusnya kuat. Iya, betul. Nah ini menurut kawan-kawan yang tidak ke sana, ini ditemukan bahwa tempat untuk penangkarannya ini tidak kuat. Ya, kalau tidak sebuah tembok yang kalau kita lihat pondasinya itu pendek sekali sehingga tumbang ketika rawan untuk rawan tuh Bang. Kalau saya dari foto yang beredar juga Bang, kan kawan-kawannya itu juga kawan-kawan yang bukan kayak besi-besi yang itu badannya yang tipis ya Bang. Yang kurang kurang safety ya Bang. Lah akhirnya kami laporkan hasil sidak kami Komisi 1 dan Komisi 2 ini ke Wali Kota Batam. Kemudian hari Jumat kemarin Pak Wali Kota Batam mengundang rapat pada Forkopimda untuk meminta pertanggungjawaban sekaligus evaluasi pada pihak yang bersangkutan. Oh berarti PT-nya kita panggil ya Bang? Sudah. Perusahaannya kita panggil ya Bang? Ya. Dari kesepakatan bersama bahwa sekarang sudah ada kayak semacam satgas bersama dan menempatnya di Pelabuhan Pulau Bulu untuk menyisir mencari buaya yang hilang itu, terus sekaligus menjaga masyarakat agar kalau ada masyarakat yang takut dan seterusnya di sana sudah ada petugas yang mendampingi untuk bisa diminta bantuan. Ya. Tapi kalau di awal kan perusahaan hanya menyebutkan 5 Pak, tapi sampai hari ini sudah 32 ya. Perusahaan tidak menyampaikan 5, dia hanya menyampaikan bahwa tidak banyak. Setelah di cross check dan ternyata di lapangan banyak ditemukan, banyak masyarakat menemukan. Ternyata lebih dari 20. Kalau pengakuan perusahaan dengan pas dipanggil itu ada berapaan sih Bang? Kira-kira? Ya, mereka bilangnya sekitar 6 atau 7. Bilangnya. Katanya nih Bang. Ternyata masyarakat itu banyak menemukan. Iya benar-benar. Nah, maka kita minta agar benar-benar dicek, dihitung, dan dari perusahaan minta waktu 2 minggu. 2 minggu ini penghitungan, pengecekan secara pasti akuratnya. Berapa yang lepas itu? Ya. Artinya gini, kita melihat bahwa kalaulah hitungannya cukup sesuai,
maka itu dianggap aman. Dengan jumlah yang sudah ditangkap. Dengan jumlah nanti yang sudah ditangkap. Sampai sekarang kan sudah banyak ya, sudah 30 berapa? 32. Nah, sudah 32. Dan ternyata buayanya itu besar-besar rupanya. Iya, betul Pak. Buaya raksasa. Dan sekarang katanya Pak lagi masa kelaparan ini. Kelaparan karena biasanya disuapin makan oleh pihak penangkaran, sekarang kan harus cari makan sendiri. Nah, ini yang semakin berbahaya katanya, masyarakat makin takut. Takut. Iya. Nah, ya itulah artinya kami di DPRD Kota Batam beserta pemerintah Kota Batam dan Forkopimda Kota Batam akan terus minta pertanggungjawaban dan terus mengevaluasi dari perusahaan yang berpenangkaran. Artinya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat, tentu pemerintah harus hadir dalam rangka memberikan solusi terbaik dari persoalan atau kasus yang terjadi. Demikian. Kabarnya yang saya bari gimana Pak? Oh ya, ada ini karena kan banyak masyarakat yang menangkap atau yang menemukan, maka kemarin Pak Wali Kota Batam dan juga sekaligus Kepala BP Batam, beliau minta agar ada semacam pemberian hadiah bagi masyarakat yang bisa menangkap. Tujuannya apa? Tujuannya ini agar kita ini sama-sama berbarengan. Tapi hadiahnya dari pihak perusahaan atau dari Pak Wali? Hadiahnya dari perusahaan, yaitu ketika ada yang bisa menangkap satu maka dikasih semacam uang jajan ya, bukan hadiah, uang jajan karena dia sudah berupaya untuk sekali dia nangkap berarti dia menyelamatkan, gitu ya. Maka dia dikasih hadiah atau dikasih uang jajan sekitar 1 juta, ditambah dengan karena itu dia di air atau di laut, maka ditambah dengan uang minyak untuk pancung atau pompongnya, ini sekitar 500.000. Dan itu ditanggungkan kepada pihak perusahaan. Wah, ini peluang nih ya. Peluang cuan ini. Ini peluang cuan bagi. Berbahaya ini. Tapi agak bahaya juga ini. Harus yang punya skill nih kalau Benar. ya Itu harus nggak bisa nyanyi. Jadi mungkin imbauannya sedikit nih Bang, kalau bagi yang ingin menangkap peluang ini jangan asal modal berani, tapi modal skill juga. Apalagi itu buaya darat ya. Kalau buaya darat, ayo kita tangkap. Yang nangkap biar perempuan. lebih mudah ya Pak ya. Kalau yang laki-laki nggak bisa. Wah, bahaya ini. Saling serang dia Pak. Tapi berarti beberapa upaya sudah kita lakukan ya, Bang. Dari Dewan kita langsung sidak langsung, kita panggil langsung, dan ini mungkin upaya dalam rangka mengamankan masyarakat, Bang. Seperti kita ketahui di Januari menjelang Imlek ini kan namanya ada musim dingkis, Bang. Ya, musim dingkis ini kan biasanya tuh kalau untuk memanen itu agak menyelam juga tuh, Bang, ngambilin satu-satu kan. Nah, itu yang agak membuat kadang-kadang masyarakat di Bangka Padang di sekitarnya itu agak khawatir dengan pas panen dingkis. Karena kalau ada beberapa pengakuan kayak di masyarakat di sekitar Pulau Bulu dan Pulau Bulan dan sekitarnya, mereka tuh takut-takut untuk menyelam untuk memanen dingkis. Padahal ini bulan-bulan ini harga dingkis terbaik nih, Bang. Ini pas nyelam ketemu bahaya ini. Apalagi masuk musim kawin katanya Pak buayanya. Iya. Waduh. Berarti kan ini semua pihak sudah berupaya, dari anggota dari Dewan juga berupaya dengan memanggil, dan juga melakukan sidak, dan kita berharap juga dari tim gabungan juga bisa segera menangkap buaya ini, dan ada penghitungan yang pasti ya Bang. Mungkin nanti akan disampaikan langsung ya. Betul, nanti misalnya kalau ada perhitungan pasti, mungkin nanti anggota Dewan langsung sampaikan bahwa kondisi sudah aman, semua buaya sudah ditangkap, tapi buaya darat masih ada. Jadi nampaknya persoalan remeh-temeh ya, tapi berbahaya. Sangat berbahaya. Ya, di musim dingkis nih, Bang. Lagi bagus-bagus cari dingkis ini. Lagi mahal harga dingkis ini, lagi bagus ini harga dingkis ini. Ya Jo, dari laut masih soal air, kita kembali ke darat, tapi masih terkait air juga. Ya. Air di darat itu. Ya, masih kita seperti disebut tadi Pak Kamal bahwa beberapa hari sebelumnya kan hujan terus. Jadi bukan hanya soal longsor, bukan hanya persoalan lepasnya buaya, tapi juga banjir semakin banyak di titik-titik. Beberapa titik. Bahkan di jalan-jalan utama seperti Simpang Primos itu seperti sungai gitu. Tapi seperti sungai gitu. Saya dapat bocoran nih, Bang. Ya. Anggota Dewan di 2025 ini memberikan anggaran yang sedikit berlebih untuk penanganan.
kita. Ya. Pasti yang tahunya adalah Bang Kamal dong. Ketua lagi. Berapa sih Bang Iya. untuk penanganan banjir? Katanya ada beberapa, katanya 19 miliar untuk penanganan untuk pompa dan segala macam Bang. Iya. Iya, Boleh, silakan, Bang. Ya, terkait dengan masih sering banjir di Kota Batam. Ini kan berkaitan dengan infrastruktur yang kita bangun, gitu ya. Jadi Batam ini karena tidak terintegrasi dari pembangunan infrastruktur yang ada, maka akibatnya Batam ini sering banjir. Meskipun banjirnya tidak lama. Ya. Tapi meskipun tidak lama tetap banjir ya. Dan banjir ini mengganggu, bahasanya mengganggu gitu ya. Iya. Kira-kira itu. Jadi dari perencanaan dan penganggaran, kita bicara perencanaan, terus kita juga akhirnya bicara budget penganggarannya. Iya. Itu kita membagi skala prioritas dan wilayah yang memang menjadi daya ungkit untuk menaikkan ekonomi. Kita bagi seperti itu. Nah, ada juga kita bagi menjadi zona yang harus menjadi prioritas. Di antaranya adalah zona-zona untuk penanggulangan banjir. Nah, wilayah-wilayah yang sering itu seperti kayak Batu Aji, Bengkok, Sagulung, Sungai Beduk, terus Jodo, ini sering. Nah, maka kita buat zona banjir. Jadi kita arahkan infrastruktur yang akan kita bangun di wilayah tersebut itu lebih kita prioritaskan kepada infrastruktur yang seperti drainase, parit, dan jalan yang sifatnya agar banjir itu segera tidak menggenang. Berarti ada normalisasi drainase. Ada normalisasi dan seterusnya itu zona-zona itu. Nah, terus tahun ini kita menganggarkan dan sudah ditenderkan yaitu pompa untuk mempercepat surut ya. Dan karena baru satu, maka nanti kita rencananya kita tempatkan di Jodo. Nagoya. Karena itu pusat ekonomi ya. Karena Memang akhir-akhir ini kawasan Jodo itu kalau hujannya deras, apalagi beberapa jam itu di depan pertokoan itu seperti Jadi air ini yang menggenang disedot, terus kita masukkan ke penampungan yang agak besar, baru nanti setelah tidak hujan, tidak banjir, dia kita alirkan. Lepaskan lagi. Berarti kita punya perencanaan dan penganggaran yang tepat ya Bang. Sehingga mudah-mudahan tepat sasaran semua ini Bang. Nah, ini baru satu kita tahun depan. cukup enggak, Pak? Kita belum lihat ini ya, tapi kalau melihat dari kayaknya bisa mengurai lah. Bisa minimalisir ya Bang ya. Bisa mungkin bisa tidak lama gitu ya. Percepat surut gitu. Surut banjir. Percepat surut. Mungkin tahun depan kita akan menambah beberapa mesin itu untuk di wilayah-wilayah kayak Batu Aji, Sagulung, gitu. Bengkong juga sering banjir. Ya. Jadi terus kita upayakan agar banjir itu segera surut. Berarti apa ya? Maksudnya aspirasi masyarakat itu dengar ya. Sama anggota dewan dan dibuat rencana. Tentunya masih ada prioritas, ada perencanaan dulu, penganggarannya bagaimana. Dan itu tepat sasaran semuanya Bang ya. Kalau pompa ini maintenance nanti mahal itu. Maintenance. Kalau dia tidak sering digunakan, maka ya ini bisa macet. Jadi itulah yang perlu kita perhatikan bersama. Untuk pompa ini ya Bang ya. Untuk pompa ini maintenance-nya juga harus diperhatikan betul, harus ada yang mengawal, menjaga agar ini bisa berfungsi terus. Jadi satu sisi memang dibutuhkan, tapi satu sisi ya harus terus digunakan. Oke. Tapi bukan berarti kita berharap hujan terus. Jangan. Tapi hujan panas itu perlu berbarengan. Tapi ada normalisasinya, mungkin ada beberapa hal yang sudah dilakukan dianggarkan oleh teman-teman di anggota dewan Bang. Ada beberapa perencanaan, peranggarannya juga tepat sasaran kayak banjir. Lalu juga buaya juga melakukan itu. Tapi sebenarnya ada problem-problem lain. Ya, tapi sebelum itu mungkin ini problem banjir ini Jo, sebenarnya sudah terjadi di semua level pemerintahan ya. Maksudnya wali kota berganti tapi persoalannya selalu nggak selesai. Nah, apakah ada ke depan rencana misalnya membangun? Dulu ada wacana zaman wali kotanya Kadir itu untuk membuat semacam drainase induk. Bahkan waktu itu sempat ada wacana kita akan datangkan konsultan dari Jepang. Tapi sampai hari ini nggak ada realisasi.
beberapa asosiasi juga dari insinyur, dia menyebut juga pentingnya ada semacam drainase yang terintegrasi dari semuanya gitu. Gimana Pak? Ke depan mungkin ini jangka panjangnya gitu. Ya kayaknya itu harus dibuat konsep yang mantap ya, bagus untuk satu induk besar gitu. Iya. Jadi selain untuk drainase air juga nanti untuk kabel betul. Tinggal semrawut. Ya, memang harus seperti itu. Ya meskipun kita tahu bahwa Singapura yang sudah melakukan hal tersebut ya ada banjir juga. Setidaknya kalau konsep ini dibangun dengan baik, direncanakan dengan maksimal, drainase induk yang besar ini menurut saya kayaknya akan dibutuhkan. Ya, benar. Ini berarti harapan kita nih Bang. Mantap nih kalau jadi nih. Hingga dalam rentang periode sekarang ini udah harus. Tapi kita berharap nih Bang dengan ketuanya Bang Kamal mungkin bisa punya misi yang bagus dalam mendengar suara masyarakat. Tentunya kita berharap Bang Kamal juga bisa mengawal harapan-harapan masyarakat ini. Dan benar tadi yang dibilang Bang Kamal, ternyata kabel-kabel itu juga perlu dirapikan. Video kemarin kita dapat dari Batu Haji. Ternyata dia masuk di drainase dan itu tempat nyangkutnya sampah. Akhirnya menumpuk semua. Tapi sebelumnya Bang, ada problem-problem lain dan bagaimana penyelesaiannya dari Dewan kita di segmen kedua. Oke, kita rehat sebentar. Halo, Baca Batam Pos, bertemu lagi dalam cakap-cakap segmen kedua. Nah, seperti yang kita ketahui itu problem masyarakat itu banyak sekali ya. Tadi soal buaya, banjir. Buaya ini ibaratnya problem dadakan ini, dadakan yang tiba-tiba sebenarnya bukan problem yang terpetakan sendiri oleh anggota dewan sendiri, tidak memetakan ini adalah akan jadi problem permasalahan yang harus dituntaskan. Tapi mau nggak mau karena ini berhubungan dengan masyarakat sehingga anggota dewan juga turun. Kemarin sempat turun, reses, juga melakukan pemanggilan semacam dan itu kan bagian dari upaya menuntaskan hal-hal yang menyangkut masyarakat. Dan karena anggota dewan adalah wakil masyarakat tentunya ya harus menuntaskan itu. Nah, problem lainnya tuh mungkin ada lagi nih Bang. Mungkin saya sering mendengar, mungkin sering juga mendapatkan sebagai pengelola media sosial nih Bang. Saya sering dapat DM gini Bang. Pak, jalan kami rusak Pak katanya. Yang paling sering itu yang nge-DM itu Bang, itu yang di Simpang Cikitsu itu Bang. Yang berlubang-lubang itu sering mengirim video, sering mengirim Pak tolong sampaikan Pak jalan kami rusak. Nah hari ini kami suruh Bang Kamal nih Bang yang menjawab ini. Bang Kamal menjawab nih, Bang Kamal tahu nih. Karena kapan kondisinya udah sangat parah Bang Kamal itu. Oke, kayaknya jawabannya bagus nih kayaknya. Silakan Bang. Jadi untuk infrastruktur jalan sebagai hal yang prioritas karena tentu itu menjadi jantung alur kehidupan masyarakat Kota Batam, dan Batam periode akhir-akhir ini cukup bagus karena terus digalakkan infrastruktur. Untuk memahami bahwa infrastruktur untuk di Batam ini kan dibagi dua ya. Ada infrastruktur yang masuk dalam program PSBK dan non PSBK. Nah, yang PSBK ini dikelola oleh camat dan lurah. Ini untuk selokan, untuk jalan masuk ke perumahan-perumahan kampung dan seterusnya. Itu sudah berjalan dan kayaknya sekitar 3 tahun lagi itu program PSBK ini harus selesai. Beberapa program Sekota Batam. Berapa anggaran gimana Mas? 2 miliar ya? Sekarang sudah 3,5 miliar. Nah, terus dari awalnya 1, 2, sekarang 3,5 ya Mas? Sekarang 3,5. Ya tentunya ini untuk menjawab problem-problem masyarakat itu di wilayah lingkungan. Nah, terus untuk yang jalan-jalan protokol atau jalan besar ini kan dibagi ya. Ada jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota. Yang kesemuanya ini lebih banyak dibangun oleh BB Batam. Dan kami dikasih info terkait dengan perencanaannya.
Nah, untuk mengurai ini semua tentu lebih lengkapnya BP yang bisa menjelaskan secara detailnya. Iya. Namun info yang kami dapat bahwa untuk tahun ini di bulan-bulan depan, semoga di bulan-bulan depan, entah Maret atau April, itu akan dimulai di Simpang Kepri Mall sampai ke Barelang sana. Ada jalan rawan macet, pelebaran dan perbaikan. Terus kemudian dilanjut dari Bundaran itu sampai ke base camp. Wah, lumayan tuh. makin bagus dong. Terurai macet. Ya, wilayah Batu Aji, wilayah Sagulung ini kan macet terus nih. Iya, sering macet. Karena jalannya belum dilebarkan. Tuh, terus setelah itu selesai, maka dari Semang Panbil sampai ke Biau Laut. Wah, itu kalau nggak salah itu sebenarnya tanggung jawab dulu janjinya gubernur ya Pak? Ya, itu jalan provinsi. Ya. Cuman seingat saya itu bulan Ramadan tahun kemarin ya. Tahun dulu. Tahun 2023 itu oleh gubernur diserahkan kepada BP Batam untuk membangunkan. Dan ini dibangun oleh BP nantinya Pak. Ya, terus setelah itu kita rapat pada waktu itu saya ingat dipanggil oleh Pak Kepala BP Pak Muhammad Rudi untuk membuat perencanaan. Lah jalan dari namanya Jalan Esparman. Dari Panbil sampai ke Biau Laut. Nah, kita sudah sepakat untuk RDTR-nya bahwa kawasan Kecamatan Sungai Beduk ini adalah industri dan kuliner. Kuliner ya betul di ujungnya kuliner. Seafood itu Pak. Seafood Biau Laut itu. Biau Laut sebelah sininya industri. Jalan yang harusnya dibangun ini kan perlu direncanakan karena level jalan dengan danau Dam Duriangkang ini kan tinggi damnya. Maka kalau hanya kita tambal itu akan cepat rusak karena air itu ada di jalan. Iya, betul. Danau lebih tinggi, damnya ini jalan di sini jadi mengalir ya Pak. Rusak dia. Terus akhirnya direncanakan untuk ditimbun sekitar 1 meter sampai 1,5 meter untuk meninggikan jalan agar jalan dengan Dam Duriangkang ini lebih tinggi jalan. Iya. Karena jalannya lebih awet ya Bang. Karena seperti itu maka tentu biayanya besar. Ya, butuh anggaran yang besar. Karena dananya besar, maka ya kita tunggu prioritas yang awal dulu. Setelah itu insya Allah sampai ke sana. Kira-kira itu. Bagaimana dengan jalan tembus kantor camat tembus ke Punggur Pak? Dulu ada wacana juga untuk jalan pintas ke sana tuh. Itu memang menjadi alternatif untuk mengurai kemacetan kalau masyarakat mau ke bandara ya, diantaranya masyarakat Batu Aji, masyarakat Sagulung, itu penting juga. Cuman dulu pernah direncanakan, ya sekali lagi mungkin terkait dengan pembiayaan, karena sejujurnya begini ya, yang harus kita sama pahami bahwa Batam ini butuh, setelah kita hitung dan pernah kita hitung itu, Batam ini butuh sekitar 9 sampai 10 triliun setiap tahun. Untuk perawatan Bang? Untuk pembiayaan pembangunan secara merata. Jalan? 9 ya sampai, semua. 9 sampai 10 triliun. Anggaran BP sementara kita ini gak cukup. Tahun 2025 ini APBD Kota Batam 4 triliun. Terus BP ini 2 triliun. Oh belum Bang, masih 6 sekian masih kurang. Artinya sebenarnya untuk biaya ini kurang untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Batam secara menyeluruh. Karena kurang, maka kita menggunakan skala prioritas. Mana sih yang harus pertama diprioritaskan, disegerakan. Maka forum-forum musrembang, forum-forum baik musrembang kota, kecamatan ini mohon kiranya tokoh-tokoh masyarakat ikut andil, ikut terlibat, aktif agar mana yang prioritas itu bisa disuarakan dan bisa menjadi prioritas di pembangunannya. Bang, kata itu. Yang secara anggaran sudah ada nggak Bang untuk 2025 ini? Yang dari anggarannya udah diketok sebelumnya, mana aja yang akan disegerakan gitu? Termasuk yang mau disegerakan untuk pembangunan jalan itu di arah Cikitsu ke bandara itu. Wah, ini warga Cikitsu dengar nih. Pak Kota Dewan jawab nih. Kayaknya nanti berbarengan dengan dari Kepri Mall ke
Barelang itu. Barelang itu Bang. Nah, Berarti sana. Berarti jalannya lebih mulus. lebih besar, Lebih besar dan mulus, Bang. kan, ya. Iya. Jadi kemacetan di Simpang Sigit pun juga bisa terurai. Iya. Iya. Terus di Melcem, Melcem, di atas itu juga dilebarkan juga, karena itu kan pusat juga ya, Pusat industri. Iya, industri, pusat ekonomi. Nah, kira-kira itu. Oke, berarti ada 3 titik yang jadi prioritas dulu di 2025 ini ya. Ya. Cikitsu, ke Simpang ke Primol sampai Simpang Barelang ya. Ya. Dan mudah-mudahan sampai ke base camp. Base camp. Iya, Lalu Pak, juga ya. ada Base camp perencanaan. mana? Dari Simpang Barelang ke Ke base base camp camp, Batu Haji. Oh, Simpang Base Camp. Iya, Simpang base camp. Lalu Simpang Setelah Melcem. itu langsung ke sana. Oh, setelah itu ke sana. Terus Oh, ada Simpang Melcem. Ya, Ya, mungkin di tahun berikutnya Diayu. dari sana ke dari Simpang Barelang ke Base Camp, Ya. terus dilanjut dari Panbil ke Diayu. 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 Berarti semuanya bertahap dong Bang. Iya. Karena anggaran kita karena tadi dari bilang Terbatas ya. Kak Mal tadi kan kebutuhan itu 9 sampai 10 triliun. Ya. Sedangkan anggaran kita dari Pemko dan dan plus PPKU BP aja hanya cuma baru 6 6 triliun. triliun. Jadi tidak cukup. Ya. Jadi masyarakat mungkin ya, harap Sabar, bersabar, tapi ada beberapa prioritas-prioritas yang mungkin yang akan prioritas pertama itu mungkin bagi masyarakat yang di Simpang Cikitsu yang sering marah-marah, sering ini sabar, tahun ini jalan Anda akan Tapi dibangun. untuk jalan-jalan lain Bang yang sekarang pasca banjir tuh banyak sekali yang berlubang-lubang itu ada dana taktis kan untuk misalnya untuk Menutup percepatan. lubang. Oh, ada. Itu harus biasanya memang kita kan sudah paham ya bahwa untuk bulan September, Oktober, November, Desember itu pasti curah hujan tinggi ya. akan tinggi, maka kita sudah mengantisipasi sehingga dinas terkait agar segera ketika ada yang parah lubang itu segera dianukan, Ditambal ya Bang. sudah ada dana taktisnya itu. Dari jalan kita ke ada satu nih Bang, topik yang sedang dari Ya. awal tahun sampai sekarang ini sering dibicarakan nih Bang. Oke. MBG Bang. Ini sering Pak. Jadi Bang Kamal sering beberapa nih Pak, kapan Makanan sekolah kami bergizi dapat dan- nih yang gratis nih Pak katanya gini. Kami juga sering ditanya Bang, mana media kan mesti tahu infonya. Oh iya, yang mana dulu nih? Yang mana berapa nih dulu nih? Karena Mungkin bisa ada dijawab. juga sekolah yang udah dikit udah Senin, jadi anak-anak ini gak ada yang bawa bekal. Begitu Senin belum dapat kan gitu. Nah, sebenarnya kalau penganggarannya MBG ini sendiri di Dewan gimana sih Bang? Ada nggak anggaran hubungan khusus nggak sih anggaran Bang? juga dari Kalau kita di daerah sudah merumuskan hal tersebut karena ini mandatory spending dari pemerintah pusat. ya, Ini programnya Pak Prabowo. Presiden, Pak Prabowo. Beliau bermaksud bahwa agar masyarakat Indonesia, utamanya pelajar-pelajar Indonesia ini diasupi makanan yang bergizi. Tujuannya nanti agar anak-anak kita itu cerdas, sehat, kuat, dan akan menjadi generasi emas. Kira-kira itu maksudnya. ya. Maksudnya Karena sangat mulia kali Sangat ya. mulia ya. Nah, karena ini program bagus dan kita semua diteruskan untuk melaksanakan program tersebut di daerah. Maka sudah kita rumuskan bersama pemerintah Kota Batam, tinggal pelaksanaan. Oh, Kita di daerah ini diminta untuk beri supporting pelaksanaan. kalau secara anggaran kita Secara ada anggaran, Kalau anggaran dari pusat. dari pusat langsung. Jadi kita supporting untuk pelaksanaan Ya, saja. Badan Bang. Gizi Nasional ya Bang. Benar-benar. Nah, untuk pelaksanaan tentu karena ini baru akan dimulai dan jumlahnya tidak sedikit, maka ya saya pikir bagi para petugas atau pelaksana mohon kiranya serius melaksanakannya yang sudah ditugaskan dan seterusnya. Bagi masyarakat mohon sabar karena ini memang melaksanakan yang jumlah yang sebegitu besar. Ya. Dan ini harus terus setiap hari. Nah ini Bang ada problem katanya di Batam nih kan Presiden kan pengennya melibatkan semua UMKM terus produknya kalau bisa lokal. Sementara kita kan bukan daerah penghasil. Nah dengan anggaran yang terbatas dari pusat kemarin ada beberapa aspirasi dari yang pengen buat dapur umumnya bahwa kenapa kita tidak menggunakan aja beberapa komoditas impor yang mungkin lebih murah tapi lebih berkualitas gitu dibandingkan lokal tapi kita bukan penghasil lokal gitu. Mungkin nanti ada semacam masukan dari Dewan untuk ke Dewan Gizi Nasional dan Badan Gizi Nasional supaya juga bisa menggunakan produk impor karena Batam berbeda daerah-daerah Ya, lain, betul. bukan penghasil gitu kan. Dan tidak ada sumber dananya ya. Iya. Nah, angka 10.000 itu cukup apa ya Bang? Mungkin Berat dirasa juga.
UMKM cukup berat ya Pak. Tapi kalau menggunakan Kita- bahan-bahan impor masih Kita tahu mungkin misalnya ya. contoh kayak bawang aja Pak, kalau kita menggunakan bawang Jawa itu bawang Jawa itu di angka 38.000 sekarang Pak. Kalau kita pakai bawang impor 20 impor 20.000 15.000 Pak. Jadi masih harganya tuh lebih marginnya tuh lebih besar gitu. Jadi lebih masuk akal mungkin ke 10.000. sampai daging impor itu jauh Itu akan jadi masukan kita ke Iya. eksportasi. Ya kita tentu akan terus mengawal dan tentu dalam pelaksanaan nanti harus ada evaluasi terus karena agar program ini berjalan baik dan Iya. maksimal. Maksud baik ini bisa kita kawal terus. Memang kalau kita pikir-pikir ya kalau di Batam nampaknya tidak cukup gitu. Iya. Cuman ya kita berupaya dulu lah, berusaha dulu. sambil Karena standar yang dipakai ini ternyata Jawa Timur. Jawa Standar Jawa Timur. Timur. Ya penghasil Pak. sangat berbeda dengan Batam ya. Yang menghasilkan Kalau Jawa Timur ini kan memang tempat produsernya cabe semua apa ada di sana. sana. Iya, Pak. betul. Mungkin di Jawa Timur nggak 80.000 cabenya Bang, Iya. mungkin sekitar 40 atau berapa. Karena ada biaya transport yang harus kita tanggung. Iya. Ya kira-kira itu, semoga program ini berjalan, kita akan kawal terus Sembari dievaluasi ya, Bang, ya. sembari nanti di perjalanan bagaimana yang terbaik, karena ini menjadi proyek nasional, program nasional yang harus berjalan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Ya. Ya, terima kasih. Bang, ini satu lagi persoalan yang selalu terjadi di setiap tahun nih. Tak lama lagi kan PPDB lagi nih. Ya. Beberapa ini udah mulai siap-siap nih. Nah, problemnya nanti kan selalu misalnya orang berbondong-bondong ke luar negeri. Apalagi apalagi kalau nanti ada wacana juga untuk menjonasi ditiadakan ya, tapi kembali ke sistem yang sebelumnya. Iya. Ini sisi lain problemnya juga orang kan protes yang sekolah terdekat anaknya nggak bisa masuk ke situ kan. Pasti Dan itu agak lebih ribet nanti ke depan. pengaduannya pasti tentu langsung ke abang juga nih. Langsung ya. nih. Ke situ kan abang pasti Pak anak saya nggak bisa sekolah nih Pak, katanya pasti ke abang lagi nih. Mungkin dari kita gimana Pak? Ya, problem PPDB setiap tahun memang di Batam masih menjadi kendala. Ya. Karena memang pengaturannya yang menurut kami kurang pas. Kita belum tahu keputusan dari pemerintah pusatnya apakah masih menggunakan pola menerapkan zonasi atau tidak, karena ini menteri baru, kita lagi menunggu keputusannya ya, apakah nanti sistem zonasi atau tidak ya gitu ya. Ya. Kalau di Batam ini agak susah kalau pakai sistem zonasi sebenarnya Iya. karena tentu transportasi dan seterusnya ini menjadi kendala bagi penerapan zonasi itu. Maka kita nanti akan meminta kepada Dinas Pendidikan sebagai pelaksana dari program ini untuk mengantisipasi PPDB di tahun 2025. Artinya gini, kita sudah punya pengalaman dari bertahun-tahun, kita sudah menyelesaikan juga problema tersebut per tahunnya. Jadi saya pikir pengalaman yang sudah didapat akan kita terapkan untuk perbaikan Di 2025 ini ya. 2025. Berarti sudah ada beberapa skema-skema yang Ya, disiapkan ya. skema-skemanya sudah banyak. Dan saya yakin untuk tahun 2025 ini akan lebih baik. Lebih baik lagi. Tidak menjadi persoalan yang kayak beberapa tahun sebelumnya. Ya kalau kita Karena lihat itu. tahun-tahun sebelumnya juga ada problem soal ini Bang, tidak meratanya jumlah sekolah di masing-masing kecamatan katanya. Ya, Nah, mungkin ada langkah antisipasi, mungkin bangun ruang kelas baru atau mungkin menambah sekolah. tahun ini kita anggarkan banyak penambahan ruang Oh, banyak kelas, ya, banyak. Ya. Terus renovasi sekolah. Renovasi sekolah. Ini terbanyak di bidang pelayanan pendidikan. Setelah kita hitung itu kan di penganggaran bahwa mandatory spending-nya itu 20%. Tapi di Kota Batam, untuk Kota Batam ini pelayanan pendidikan lebih dari 35-an hampir. 35%. Nah. Berarti 20 benar-benar untuk ke sekolah ya. Ya artinya gini, pelayanan pendidikan di Kota Batam ini sudah termasuk tinggi, melebihi dari standarnya standar 20%. ya. Berarti kita 35% itu 35%. untuk pendidikan. Nah ini Ya. semua kita proyeksikan untuk bangunan sekolah, untuk renovasi, untuk penambahan kelas baru, untuk fasilitas-fasilitas pendidikan dan seterusnya.
dengan harapan agar sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam ini cukup. Ya, berarti tidak seperti tahun-tahun Tahun-tahun sebelumnya ya Pak ya, lalu, ya. masalahnya jadi Andai ada yang beberapa tempat yang belum cukup, ini kita juga ada solusi atau alternatifnya, dan selama ini sih cukup gitu loh. Selama ini cukup. Iya. Artinya Tercover terselesaikan semua, dengan baik. Iya, baik. Nah, tapi kan berbicara soal ini Bang, berbicara soal problem-problem tadi kan Pak. Nah, ini tidak program semua itu bisa terwujud ya. terwujud kan pastinya harus ada hubungan harmonisasi antara legislatif dan eksekutif. Iya. Nah, kita ketahui kan kita punya wali kota baru, Bang. Wakil wali kota baru. Mungkin sejauh ini untuk ini kalau sebenarnya kalau kami ngelihat dari Nasdem sama kayaknya ya betul. harmoni kali ini, Bang. Ya. Tapi mungkin mazhabnya yang beda. Mazhabnya sama ini kayaknya. Bagaimana membangun itu Bang? Karena mungkin isu-isu yang di luar segala macam Bang, maksudnya kayak hal-hal yang mungkin selentingan kabar keluar. Sebenarnya kalau di hubungan Bang Kamal sendiri sebagai legislasi dengan Pak wali kota terpilih Bang Amsakar itu gimana sih Bang? Silakan Bang. Pertanyaannya kalau hubungan saya dengan Pak Amsakar, dari dulu saya dekat dengan beliau, baik secara hubungan karena jabatan maupun hubungan emosional persaudaraan. Ya termasuk dibilang paling dekat lah. Terus apalagi kita ini sama-sama dari satu partai yang sama. Satu pohon yang sama ya Bang ya. Saya ini sekretaris DPW Partai Nasdem, Pak Amsakar ketua DPD. Artinya ya kita selalu kerjasama untuk membagi kinerja kepartaian. Lah terkait dengan posisi di DPR dan Pemko Batam, dan kita tahu bahwa Pemko Batam ini akan ada pergantian wali kota baru dan wakil wali kota baru. Konsepnya tentu bahwa yang namanya DPRD Kota Batam karena harus menjadi bagian dari pemerintah daerah kan gitu. Maka harus menjaga harmonisasi, harus menjaga keselarasan, keseimbangan dan seterusnya. Nah, hal tersebut bagi kami tentu tidak ada persoalan. Kita nunggu penetapan wali kota baru, terus pelantikannya. Setelah itu kita akan duduk bersama untuk merumuskan RPJMD. Nah, RPJMD ini kan buah dari hasil visi misi dari wali kota dan wakil wali kota Batam. Nanti kita dudukkan bersama untuk membuat perencanaan yang bagus, yang terukur, terarah. Tentu harus bersama-sama. Ya. Berarti dijamin ini tidak ada jegal-jegalan. Oh, nah. Jangan diisukan itu. Bukan isunya di luar banget Ini menjawab keraguan masyarakat. Berarti harmonis ya Bang. Maksudnya tidak ada kita gini ya. Saya ini orang baik. Pak Amsakar juga orang baik. Ini penegasan dari ketua nih. Kalau ada isu seperti itu salah itu. Berarti yang orang-orang yang membuskan itu tetap benar ya Bang. Orang-orang seperti itu. Oh ini hubungannya seperti kita gini ya. Kita akan menjalankan tupoksi kita. Meskipun kita akan berkolaborasi karena kita menjadi bagian dari pemerintah Kota Batam. Kita akan menjalankan tupoksi kita dengan pelaksanaan yang tentu akan ada garis-garis besar dan aturan-aturan yang kalau kita bareng harus bareng, kalau kita tidak bareng tidak bisa bareng. Kira-kira itu. Aturan mainnya sudah ada semua. Berarti seprofesional mungkin ya Bang. Ya. Iya. Makasih banyak. Kita masyarakat sih berharap semuanya harmonis. Mungkin pada saat pilkada ada perbedaan pandangan, perbedaan pilihan segala macam, tapi setelah terpilih semuanya harus fokus ya Bang. Karena tujuannya satu Bang, untuk memakmurkan masyarakat. Jadi kan tadi Bang Kamal juga sudah bilang bahwa semua anggaran semua itu untuk menyelesaikan problem-problem masyarakat. Dan tujuan berarti Pak Amsakar juga punya tujuan yang sama semuanya. Berarti dan Dewan adalah bagian dari pemerintah Kota Batam. Tujuannya sama Pak untuk masyarakat. Ya, oke. Ini jadi ketua ya. Kalau ada yang keliru nanti kita. Terakhir nih Bang, ada satu kayaknya Abang punya satu pertanyaan terakhir nih ke Bang Kamal nih sebelum kita tutup ini.
Apa sih? Aku kayaknya punya pertanyaan satu terakhir ya. Nyimpan nih Bang kayaknya. Karena diskusi tadi di belakang. Mau nanya ini ke Bang Kamal nanti. Bang, apakah Dewan nih secara kelembagaan masih mendukung ex officio? Kalau ini kajiannya panjang ya. Ya. Pertama terkait dengan ex officio itu keputusan dari presiden. Presiden. Betul. Sementara ini tentu kita belum berani menyampaikan karena apakah ex officio itu sudah selesai atau disambung, gitu ya. Nah, itu semua menjadi hak prerogatif presiden. Kalau kita pertanyaannya secara kelembagaan apakah ex officio itu masih diperlukan, juga menurut saya dua tafsir. Ya. BP ini kalau untuk investasi saja, pengembangan investasi, kemajuan investasi di Kota Batam, andai tidak ex officio tidak ada masalah. Tapi kalau pemerintah Batam ini mau bergerak cepat, bergerak maju cepat, maka ex officio itu dibutuhkan Untuk harmonisasi itu sendiri ya. Agar tidak terjadi dualisme. Kalau terjadi dualisme kan susah ya. Balik lagi ke zaman yang dulu itu ya Bang ya, tarik Sehingga menarik. tidak bisa cepat. Ya, tapi kalau khusus BP ngurusin investasi, Kalau BP hanya urus investasi, andai tidak ex officio tidak ada masalah. Artinya khusus investasi saja. Jadi enggak ke hal-hal lain. Dia tidak mengurus masyarakat ya. Artinya gitulah. Yang ngurus masyarakat kan pemerintah wali kota. Tapi kalau kita ingin Batam ini segera cepat maju, segera terus melaju cepat, Ex officio maka ex officio masih dibutuhkan. masih dibutuhkan. Itu kalau menurut saya. Kenapa? Karena APBD Kota Batam tentu yang saya sampaikan tadi bahwa kita itu butuh sekitar 9 sampai 10 triliun tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan pembangunan Kota Batam. Nah, kita ini belum sampai segitu. Tapi ditambah dengan adanya dari BP yang 2 triliun ada 6, berarti Gini, senjatanya kita melihat Batam tuh gini ya. Ini pengalaman saya ketika saya jadi koordinator Banggar tahun kemarin. Kami kunjungan ke beberapa daerah. Satu contoh yang bisa saya gambarkan itu di DKI ya. Kami kunjungan ke sana di DKI Jakarta itu. APBD DKI Jakarta setiap tahun sebelum COVID ini 91 triliun. Wah, jumbo betul. Di situ saya baru pahami bahwa Batam ini cukup bagus pengelolaan anggaran dan pelaksanaan anggaran. Iya. Kenapa? Kita ini dari tahun kemarin 36, 37, 38 gitu. Baru tahun ini 4 ya. Itu Batam terus membangun. Gitu. Baru 3 ya. Iya. Dibanding dengan cobalah 91 triliun. Mungkin kalau Batam dapat 91, wah kayak apa Batam itu? Sebenarnya itu. Maka jujur ya kita harus memberi apresiasi kepada Wali Kota Batam Pak Haji Muhammad Rudi yang memaksimalkan itu dan ternyata beliau itu membangun kayak bandara, pelabuhan dan seterusnya ini tidak juga pakai uang APBD. Colok ke atas ya Bang. Ada yang melibatkan swasta. Melibatkan pihak swasta dan seterusnya. SOP ya Pak. Atau juga ngambil anggaran dari pusat juga ya Bang ya. Ya karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa kita ini butuh 9 sampai 10 triliun setiap tahun. Dan itu butuh keberanian dari seorang wali kota. Betul. Nanti Pak Sakar harus didorong juga seperti itu ya Pak. Ya kita harapkan begitu. Maka kita ingin bahwa kita sekarang kan berangkat tidak dari ruang hampa ya. Artinya dari sudah ada wali kota, sudah ada DPR, sudah ada Prokopinda dan seterusnya. Pembangunan sudah berjalan, penanganan birokrasi juga sudah berjalan semua. Mohon kiranya ya wali kota ke depan apa-apa yang sudah berjalan baik kita lanjutkan, apa-apa yang kurang baik ya kita benahi. Kira-kira itu. Oh, oke deh. Bijak banget. Keren. Ini penutup yang keren kayaknya. Jadi apa-apa yang bagus yang pernah dibuat oleh Pak Rudi, Pak Amsaka silakan dilanjutkan. Itu bagus. Karena banyak hal sederhananya begitu ya Bang ya. Karena banyak hal yang dan Dewan siap mendukung ya Bang. Karena banyak hal yang bagus sudah dibangun oleh Pak Rudi Bang. Tapi ini kenapa Batam ini pembangunan terus berjalan meskipun dengan anggaran yang sebenarnya kurang, gitu ya?
Terus kenapa tidak masih bisa dikendalikan dengan baik? Karena ya terbangunnya komunikasi yang baik dari pemerintah Kota Batam, DPRD Kota Batam, Forkopimda maupun tokoh-tokoh masyarakat. Nah ini kan karena wali kota itu sering mengadakan silaturahmi dengan tokoh-tokoh masyarakat, RT, RW, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh UKP dan seterusnya. Ini rutin beliau lakukan sehingga ketika membuat perencanaan, menyampaikan perencanaan, menyampaikan pelaksanaan kegiatan dan seterusnya itu masyarakat sudah tahu dan memahami. Maka tidak banyak problem di lapangan. Tidak banyak ada lagi biaya-biaya yang harus dikeluarkan ya Bang. Ada problemnya minim banget. Nampaknya ini hal bagus yang nampaknya ini juga pesan khusus ke Pak Amsakar. Ya, boleh disampaikan ini. Silaturahmi tetap dijaga. Silaturahmi kepada semua kalangan dan semua pihak demi dan untuk kemajuan Kota Batam. Jangan ada dendam ya Bang. Tidak boleh ada dendam. Baik. Oke, ini sesuatu pesan yang baik bahwa ada dendam, silaturahmi perlu jaga. Karena memang dari silaturahmi itu ternyata kan kita tahu nih ternyata kuncinya Pak Rudi dulu membangun 5 tahun Kota Batam itu dengan silaturahmi yang ketat gitu. Dan keberanian mengambil keputusan. Dan salah satu lobby di pusat juga oke Pak Rudi. Saya akui itu. Oke, Bang, silakan Bang. Baik, saya kira cukup sekian cakap-cakap kami dengan Bang Kamal, Ketua DPRD Kota Batam, dan nantikan di cakap-cakap berikutnya mungkin akan sering-sering kami undang nanti kalau ada problem-problem masyarakat yang memang membutuhkan solusi dan informasi yang lebih luas melalui Batam Pos ya. Baik. Ya, jawab, saya tetap jawab. Dan tunggu kami di cakap-cakap selanjutnya. Terima kasih.